Pandemi yang telah membersamai kita dari tahun ke tahun mempengaruhi segala lini kehidupan di atas muka bumi yang berimbas pada seluruh strata masyarakat. Pelajar terbatas secara fisik dalam menuntut ilmu hingga berkurangnya pendapatan penggiat usaha mikro, kecil, dan menengah. 2020 kemarin benar-benar menampar seluruh manusia di semesta Indonesia. Kehilangan di mana-mana, pekerjaan, saudara. Ada yang mati karena lapar, ada juga yang mati karena tidak bisa berobat. Di tahun ini, semuanya masih beradaptasi dengan kehati-hatian. Tetap tegak melanjutkan usaha walau hasilnya tak seberapa. Untuk itu langsung saja kita tanyakan kepada salah satu pelaku UMKM di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Selamat malam Ibu, perkenalkan nama saya Afila Charissa. Sebelumnya boleh perkenalkan dulu nama Ibu siapa? Ibu Pipit. Oke Ibu Pipit, saya izin wawancara Ibu ya. Iya, Sejak kapan Ibu merintis usaha Ibu ini? 2 tahun ke belakang. Oh berarti sebelum corona kan, tentunya ada dampak yang Ibu rasakan sebelum dan sesudah corona ini. Kalau setelah corona ini apa sih dampak yang Ibu rasakan? Jualan agak sepi. Upaya apa yang Ibu lakukan untuk mengatasi masalah ini? Pengen mempromosikan menu baru. Oke Bu, terima kasih atas waktu dan kesetiaannya. Saya Afila Charissa menyerahkan kepada Abbas, teman saya dari Provinsi Bengkulu. Terima kasih kepada Vila yang telah memberikan kesempatan. Saya Muhammad Abbas yang insya Allah akan menginterview salah satu UMKM yang berada di Kota Bengkulu. Saya sudah berada di salah satu UMKM yang berlokasi di Curup, Provinsi Bengkulu. Dan alhamdulillah juga saya sudah berada di sebelah selaku owner dari toko kue harum ini. Dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Ipong, Mas. Oh, dengan Bapak Ipong. Nah, Bapak Ipong sudah merintis usaha ini dari kapan ya? Sejak tahun 2009 ya. Oh, 2009. Itu udah sebelum pandemi ya? Betul, Mas. Selama sebelum pandemi. Nah, pasti Bapak Ipong ngerasain nih perubahan dari sebelum pandemi dan setelah pandemi. Dampak apa sih yang Bapak Ipong rasakan selama pandemi ini? Tentunya dampaknya adalah penurunan dari omset. Ya, yang kedua dampaknya adalah harga bahan bagaimanapun ada kenaikan karena susahnya supply dari supplier. Namun itu harus kita pikirkan secara strategis agar tidak merugikan semuanya, baik ke konsumen. Dan mungkin upaya apa yang telah Bapak Ipong lakukan untuk bisa survive di masa pandemi ini? Survive secara perusahaan adalah mengontrol bahan, lalu menjaga harga sehingga pelanggan pun nyaman tetap berbelanja kepada kami, seperti itu. Mungkin sekian interview dari saya. Terima kasih Bapak Ipong atas waktunya. Terima kasih. Saya izin undur diri. Seluruh lapisan masyarakat memiliki peran penting. Pemerintah dengan kebijakan dan yurisdiksi, masyarakat dengan empati dan daya beli, serta penggiat usaha yang terus berinovasi dan memaksimalkan digitalisasi. Berkurangnya pendapatan para penggiat usaha erat kaitannya dengan promosi dan ekskalasi produk. Strategi pemasaran dan pemetaan target pasar juga mempengaruhi pendapatan para pelaku UMKM di Indonesia. Berdasarkan survei yang diadakan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang menyatakan bahwa 94,69% UMKM mengalami penurunan penjualan. Berdasarkan skala usaha, penurunan penjualan lebih dari 75% dialami oleh 49,1% usaha ultramikro, 43,3% usaha mikro, 40% usaha kecil, dan 45,83% usaha menengah. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa pandemi mempengaruhi pendapatan para penggiat usaha, terutama UMKM. Menurunnya pendapatan UMKM di masa pandemi disebabkan oleh beberapa faktor, yakni minimnya inovasi, kurangnya promosi, dan terbatasnya digitalisasi. Oleh karenanya, kami dari kelompok 6 menginisiasi sebuah platform yang bernama Bangkit Nusantara, sebuah platform berbasis digital yang memiliki tujuan sebagai wadah bertemunya penggiat usaha dan juga para konsumen se-Indonesia. Yang tidak hanya untuk satu daerah, tetapi satu Indonesia. Yang tidak hanya untuk membantu, tetapi untuk berbagi. Yang merupakan representatif
gerakan pemuda penuh energi dengan karakter membumi. Kami merealisasikan Bangkit Nusantara melalui beberapa media, yakni Blogspot, Instagram, dan juga TikTok, di mana platform tersebut merupakan pusat interaksi anak muda dari berbagai penjuru Nusantara, sehingga diharapkan UMKM yang kami promosikan tidak hanya berkembang dengan background kedaerahan, namun juga seluruh Nusantara. Pandemi memang masalah. Pandemi memang membuat kita susah, tapi bukan berarti kita cuma bisa pasrah. Saya Abdul Rahman. Saya Afila. Saya Muhammad Abbas. Saya Aisyah Bintara Putri. Saya Kaila. Saya Muhammad Aksar Munafis. Saya Kirana. Saya Dirna Febrianti. Saya Zahwa Mahesa Hania Diloveni. Saya Gulam Muhammad. Ayo Bersinergi. Untuk Kembangkan Ekonomi. Kreatif. Dan mari Kita pulihkan Perekonomian Indonesia. Kelompok 6, anak negeri membangun bangsa. Kelompok 6 Anak Negeri Membangun Bangsa. Kelompok 6, anak negeri membangun bangsa. Kelompok 6, anak negeri membangun bangsa. Kelompok 6 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 Anak Negeri Membangun Bangsa.